Wa minha di antara juga bentuk kebaikan-kebaikan itu sedekah itu az-zihab ilal masajid. Ini kalau kalian di sini masjidnya. Ini masjid, ini masjid tempat sujud, nama masjid. Di rumah juga kalau ada tempat sujudnya masjid juga. Musholla tempat sholat. Ya. Misalnya di rumah kalian itu kalau buat rumah nanti jangan lupa buat musolanya ya. Biar apa? Di situ kalian sholat. Di sini jadi musolanya. Jihad ilal masajid bi kulli khatwah takhtuha hasanah. Setiap langkah itu dihitung kebaikan. Semakin banyak langkahnya, semakin banyak berarti pahalanya. Bukan hanya itu, ya. Wa tamhu sayyi'ah, akan menghilangkan satu dosa. Ya kalau dari sini kan dekat ya. Tapi lumayan itu kalau dihitung pelan-pelan gitu jalannya kan. Bisa sampai 20 langkah kalau pelan-pelan. Ya. Ya kesananya nanti baliknya lagi dihitung. Apalagi jauh. Kayak Papa Abung jauh kan. Lama terus. Itu semakin banyak pahalanya. Setiap langkah akan dihitung kebaikan dan akan menghapus dosa. Wa tarfa'u darajah fil jannah, dan akan mengangkat derajat di surga. Jadi surga itu punya darajat ya. Al jannah darajat. Punya darajat. Kalau di neraka itu darokat namanya. Darokatul nar. Ya. Innal munafiqin bidarkil asfali minan nar. Orang munafik itu yang paling bawah tempatnya nanti. Empitnya itu ya, empitnya itu. Jadi surga itu punya darajah, ada darajah satu itu. Beda-beda nanti derajat surga kita. Tapi yang penting surga, ya. Walaupun yang paling bawah, ya. Paling bawah itu juga enak. Jangan sampai neraka walaupun darajah yang paling atas. Tidak enak, ya. Wa min ajmalis sadaqat aw tazilu kullu ma yu'adzi an-nas fit turuqat. Nah ini kan di antara antazila kullu ma yu'adzi an-nas fit turuqat. Di antara sedekah yang paling bagus katanya nih, menghilangkan semua yang bisa memudaratkan manusia di jalan. Kalau kalian temukan batu bisa membuat orang jatuh, singkirkan. Kalian menemukan ada apa itu? Biasanya yang buat orang kedarsot. Pasir, kerikil. Apa ampas pisang misalnya. Ya kerikil apa saja disingkirkan. Kalau polisi tidur, Nah, polisi tidur itu aja tujuannya untuk supaya enggak ya. Ya, intinya misal ada duri, kalau orang jalan ketusuk, disingkirkan. Banyak sekali pertanyaan ini. Ya. Jadi apa namanya itu bahan sedekah ya, tapi banyak kita cuek kadang-kadang kan, atau kadang sengaja taruh ini biar orang jatuh gitu. Ya. Ada juga yang begitu, ada orang senang dia ngeliat orang jatuh. Jadi kebetulan di depan rumahnya itu baru dikasih aspal gitu kan, jalannya yang ada kerikil-kerikil kecil itu. Setelah orang jatuh dia ketawa, ya Allah, dosa itu ya. Harusnya dibantu orang jatuh. Ya, orang. Dan jangan kita pilih-pilih orang ya. Jangan pilih-pilih orang kalau bantu. Kalau yang orang kaya yang jatuh kita bantu. Ya, ini ya miskin. Dosa. Ada orang jelek, dosa. Yang cantik baru. Nah kalau gitu aja nggak ikhlas deh itu.
Berarti dia diajeli yang lain, bukan jadi itu. Siapapun yang jatuh, anak kecil, orang tua, orang miskin, orang kaya, dibantu. Ya, ya ingat ini. Ini di mana-mana ini yang maksudnya di jalan yang sering dilewati orang. Kalau ada paku, singkirkan. Kalau ada batu yang kira-kira akan membuat orang kesandung, disingkirkan, ya. Kalau kita lihat, tapi pas kita lihat, jangan kita sengaja nyari ke semua aneh kan. Ketika kita lewat di situ, ya, jangan kita sampai kemana, ke sana, ke Mataram nyari, enggak. Iya. Misalnya di sini di asrama, ya, yang sering dilewati sama adik-adiknya, kalau ada batu disingkirkan. Itu adalah ajmalis shadaqat katanya, sedekah yang paling baik, ya, menghilangkan apa yang bisa memudaratkan orang. Bidzalika ya muslim ijabiyan nafi'an fi kulli makan. Ya, orang muslim harus ijabiyan. Ijabiyan artinya peduli, ya. Ijabiyan itu artinya peduli. Ijab ada banyak sekali. terpanggil hatinya untuk membantu. Jangan sampai cuek bebek, ya bahasanya cuek bebek. Ada orang jatuh cuek, ada orang sedang sakit cuek, ada orang sedang mau sekarat cuek juga dia. Ya Allah, itu bukan manusia kalau seperti itu kan? Itu bukan manusia kalau seperti itu. Harus kita seorang muslim ijabiyan. Ijab. Ya, setiap harus kita harus kita bisa minger, ya. Jadi itu. Apalagi yang terpelajar. Kita ini orang, itulah tujuannya kita belajar supaya kita jadi orang-orang yang minger. Nafi'an, menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang banyak memberikan manfaat kepada manusia. Manfaat itu kan umum, Rasulullah itu ngomong kan, anfa'uhum linnas, memberikan manfaat kepada sesama manusia. Apa jenis manfaatnya? Ya, tergantung apa yang dibutuhkan sama orang gitu. Kalau orang sedang membutuhkan bantuan berupa harta, ya seperti itu. Kalau orang membutuhkan nasihat, kita nasihati. Kalau orang bertanya tentang ilmu, kita jawab. Ya seperti itu. Ya. Kalau orang membutuhkan tadi pertolongan kayak mau naikkan barangnya di atas mobil, kita bantu. Nafi'an fi kulli makan. Ini setiap tempat, ya. Fi kulli makan. Wa addi syukran ni'mat lillahi ta'ala kulli yaumin biqadri istita'atihi wa bidzalika yahma jasadahu min kulli su. Jadi dengan kita menunjukkan kesyukuran kita, syukur nikmat kepada Allah setiap hari itu dengan biqadri istita'atihi, dengan sesuai dengan kemampuan kita. Wa bidzalika, demikian juga bisa membantu kita melindungi badan kita ini min kulli su, dari setiap kejahatan, dari setiap keburukan. Jadi semua itu justru akan membantu kita ketika melindungi diri kita, ya. Innal fadail kulluha, ya.
law jama'ta raja'ta bi ajma'iha ila syai'aini. Al-awwal ta'dhimu amrillah jalla jalalah, al-thani as-sa'yu fi islahi dhatil jabr, fi islahi dhatil bayyin. Jadi semua fadilah semuanya itu kalau kamu kumpulkan, maka dia akan ada dua tujuannya. Yang pertama ta'zim amrillahi jalla jalla, dalam rangka kita ta'zim, dalam rangka kita mengagungkan, ya. Ta'zim ini mengagungkan perintah Allah, karena kita memang itu adalah perintah Allah gitu. Artinya kita mencari ridhonya Allah. Yang kedua, kita berusaha untuk mendamaikan, ya, zatil bayyin, artinya membuat ketenangan, membuat orang senang, ya. Far'us sadaqah nau'an. As-sadaqah nau'an. Sedekah itu ada dua. Al-ula sadaqah 'anil amwal. Pertama, sedekah bersedekah dengan harta, wa takunu biz zakah, ya, itu dengan mengeluarkan zakat, itu yang wajib. Wa sadaqah tatawwu, dan sedekah sunnah. Ada sedekah itu, kalau zakat itu kan wajib, kalau sedekah itu sunnah. Zakat fitrah misalnya harus semua orang itu punya kewajiban. Tapi kalau sedekah itu siapa saja yang ingin gitu. Mau sedekah bebas, jangan orang dipaksa untuk sedekah juga. Terus jangan orang ditentukan jumlah sedekahnya. Ya, datang misalnya orang minta kasih 1.000, tak mau dia, yo kok 1.000, yo. Jadi, nah seperti itulah kita di hadapan Allah juga. Di hadapan Allah kita dikasih beda-beda gitu. Sama dengan tadi orang yang datang sedekah dikasih 1.000 sama orang. Nanti datang lagi orang yang kedua dikasih 2.000. Atau orang yang ketiga dikasih 100.000. Orang yang keempat datang dikasih 1 juta. Nah orang yang dikasih 1.000 itu nggak boleh protes sama yang ngasih. Orang dia dikasih, ya kan dia dikasih, bukan dia karena kerja. Jadi kalau dia kerja, sama-sama kerja, kalau beda-beda dikasih, nah baru dia protes. Ini enggak, dia minta ya dikasihlah 1.000 sama yang punya uang. Yang punya uang berhak ngasih berapapun. Nah seperti itulah Allah. Allah berhak ngasih berapapun sama kita. Nggak boleh protes sama Allah. Oh ya Allah kok saya dikasih. Nggak boleh. Sudah itu kebagiannya. Allah yang tentukan. Walaupun 1.000, mungkin itu 1.000 lebih daripada yang 1 miliar misalnya. Ya. Nah, itu. Kita harus husnuzon kepada Allah. Sedekah anil af'al. Ada yang kedua sedekah anil af'al. Ada sedekah dengan amwal, ini sedekah dengan af'al. Kas-shalah, seperti salat, qadha hawaijin nas, dan memenuhi hajat-hajat manusia. Artinya membantu orang. Wabil khairat, dan mengerjakan kebaikan allati fiha harakah. Ya, yang mengerjakan kebaikan-kebaikan yang di situ ada harakah. Harakah itu bergerak. Misalnya pergi ngaji, itu kan? Pergi sekolah, pergi ngajar, itu semuanya sedekah. Yang ada harokatnya. Ya, yang sifatnya mencari kebaikan-kebaikan yang ada manfaatnya.
Tapi kalau harokah pergi mencuri tidak dapat lah itu bukan sedekah, itu malah itu dosa. Itu pergi mau mencalaki seseorang, anda itu. Nah, jadi itu penjelasan hadisnya bahwa kita harus banyak-banyak berbuat baik kepada orang, karena itu sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sedekah untuk semua persendian yang ada di tubuh kita ini. Alal muslim ayyahfadha. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ma yustafad min al hadis alal muslim ayyahfadha jasadahu bi syukri ni'mah li maulah. Seorang muslim harus memelihara jasadnya sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, syukur nikmat. As-sadaqah anwa'un katsirah fakhtar ma tastati'u fi'lahu. Sedekah itu banyak sekali macamnya, maka pilihlah sesuai dengan kemampuan kita. Al-hasu 'alal masyi lil masajid. Anjuran untuk selalu berjalan menuju tempat sujud, artinya tempat salat. Al-muslim nafi' li akhihi yusa'iduhu wa yansuruhu wa yuhsin ilaihi. Seorang muslim harus nafi'un li akhihi, harus bermanfaat bagi saudaranya. Ya, ingat ya. Yusa'iduhu, bantu, ya, bantu saudara kita. Wa yansuruhu wa yuhsin ilaihi, tolong, ya, yusa'iduhu, bantu, tolong, dan juga berbuat baik kepadanya. Al-muslim ansarun fa'alun wa nafi'un wa maslahun fi ahlihi wa mujtama'ihi wa baladihi wa alamihi. Ya, seorang muslim harus fa'al, harus aktif, nafi', harus bermanfaat, muslih, menjadi orang yang muslih, baik, fi ahlihi, pada keluarganya, wa mujtama'ihi, dan juga pada masyarakatnya, wa baladihi, pada negaranya, dan wa alamin, semua, yes, di semua alam ini. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak bala, ya. Jadi dengan kita banyak sedekah, insyaallah bala itu akan ditolak. Sekarang ini kan kita banyak mengalami penyakit ini, bala. Maka kita banyak sedekah, ya. Banyak bersedekah dengan pekerjaan. Kalau nggak bisa dengan uang, kan ini kan tadi berbicara masalah sedekah banyak. Dengan ibadah itu sedekah. Kalau ucapan yang baik sedekah. Ya. Dan dengan uang juga. Ya, usahakan bersedekah. Melakukan sedekah. Sehingga kita sholat duha juga, amalkan itu sholat duha. Kalau bisa ya 2 rakaat, kalau nggak bisa 2 rakaat ya 4 rakaat. Ya, kalau nggak bisa 4 ya 6, kalau bisa 6 8 rakaat kalau bisa. Atau ya itu ya sholat sunat. Sholat sunat itu yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah itu sholat duha sama witir, ya. Kalau bisa diamalkan itu. Sholat witir, Imam Hanafi mengatakan sholat witir itu wajib. Imam Hanafi. Saking anunya lah gitu. Sholat witir, ya. Yang 1, kalau nggak bisa 1, 3, ya. Kan paling sedikit sewitir itu rakaat, ya, witir. Innallaha apa katanya? Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witr itu gaji 1. Allah mencintai witir. Maka sholat witir itu adalah sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Adapun tahajud, beliau kadang-kadang enggak, karena berat. Karena kalau sholat witir itu kan bisa dikerjakan setelah sholat isya, ya.
Habis sholat isya, misalnya khawatir nggak bisa bangun nanti malam, witir aja 3 rakaat lah. Caranya gimana? Bisa 3 rakaat langsung. Kalau 1 rakaat langsung 3 rakaat bisa. 3 rakaat tapi enggak ada tahiyatnya. Tanpa tahiyat awal. 3 rakaat ya. Langsung gitu. Setelah rakaat ketiga itu setelah rakaat kedua langsung berdiri. Ya, jangan kayak salat maghrib. Ya. Begitu seterusnya juga. Atau kayak kita biasa 2 rakaat dulu baru 1. Tapi sebenarnya yang paling pas itu 3 sekaligus. Ya. Tiga sekaligus itu witir. Karena kalau tahajud itu berat, Rasulullah tahu berat. Makanya ada yang datang 3 orang itu kan, dia terlalu itu, terlalu mau mengamirkan ibadahnya sama Rasulullah. Yang satunya bilang, saya ini tidak menikah katanya. Karena ibu sibuk tidak mau menikah. Ibadah. Iya, sibuk ibadah. Pokoknya di ibadah aja tidak mau nikah. Terus satunya lagi, saya puasa tidak pernah sahur, tidak pernah buka. Jadi dia puasanya nyambung gitu. Yang ketiga, saya setiap malam bangun tapi nggak tidur. Nah, jadi dia tidak pernah tidur. Pokoknya saking rajinnya qiyamul lail. Rasulullah mengatakan, saya ini nabi yang sudah dijamin surga, ya. Tapi saya juga menikah. Saya juga kalau puasa ya berbuka, begitu. Saya juga tidur kata Rasulullah. Amalam yarghabu an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia tidak termasuk golongan. Artinya apa? Dalam ibadah pun kita ya tawassut ya. Jangan terlalu memaksakan diri juga ya. Karena tidur juga ibadah. Ya. Tidur ibadah, terus makan juga kan, kalau kita niatkan bisa jadi ibadah. Tidur kalau diniatkan untuk supaya kita tidak melakukan kejahatan, itu ibadah. Ya. Karena tidur itu kan udah rufi al-qalam gitu kalau tidur. Tidak dihitung. Sudah diangkat. Apa namanya? Qalam diangkat. Anin naim hatta yastaiqaz. Orang tidur sampai dia terbangun. Wa anis sabi hatta yahtalim. Anak kecil sampai bermimpi. Wa anil majnun hatta yafiq. Orang yang gila sampai dia sadar. Nah itu. Jadi banyak-banyak sedekah, banyak-banyak membantu kita di mana-mana ya, di mana-mana, di sini, di rumah, di sekolah. Terus kita punya apa namanya itu? Ya rasa kepedulian sosial, ya, kepedulian sosial. Sama siapapun, jangan pilih-pilih orang ya, jangan pilih-pilih orang, jangan pilih-pilih orang. Yang namanya kita membantu. Karena dengan kita membantu orang itu, ya Allah, orang yang kita bantu kan senang sekali kan, ketika dia kesulitan, sakit misalnya, atau dengan itulah Allah akan meridhai, Allah ridho dengan kita, dan pahala pasti akan dikasih kita dengan pahala yang berlipat ganda. Nah itu. Ya Allah, pertanyaannya banyak sekali. Apa yang ditanyakan? Jadi ya, udah aneh-aneh pertanyaannya.
kadang Dibacakan Ustaz. untuk mengetahui awal waktu sholat duha kita belum tahu tepatnya. Kira-kira kalau kita tentukan menggunakan jam, dari jam berapa masuk awal. Ada jadwalannya itu ya, jadwal sholat itu ada di situ, jadwal apa namanya. Yang penting matahari itu sudah agak tinggi lah. Sekitar jam 7.15 itu udah masuk waktu duha. Karena udah saya lihat jam 7 itu udah tinggi sekali matahari. Yang haram itu kan yang matahari baru terbit itu. Beda dia dengan suruk itu Ustaz. Nah, beda dia syuruk itu. Di syuruk itu kan, tapi ada yang berpendapat bahwa syuruk itu awal sholat duha katanya. Awal sholat duha. Ya, jadi ada di jadwal itu ya. Jadwal sholat itu di situ apa namanya, awal sudah mulai sholat duha. Paling itu jam-jam sekitar jam 10 itu afdalnya ya. Jam 8, 10. Seakan itu ya, mana-mana 2 rakaat kalau bisa. Apalagi kita sebagai penuntut ilmu itu kalau bisa diamalkan. Bagaimana cara kita, kalau jaga jauh terang dia, karena kacamatanya dia. Bagaimana cara kita mengagumi seorang secara Islami? Maksudnya ini apa? Mengagumi atau mencintai? Insyaallah. Mengagumi. Siapa buat pertanyaan ini? Ya. Cintailah sesama itu karena Allah ya. Jadi mencintai karena kita seorang muslim harus saling mencintai karena untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita hanya sekedar tapi kalau kita berbicara masalah cinta itu, cinta kita itu masih maklul ya. Maksudnya cinta yang banyak penyakitnya. Banyak penyakitnya. Yang namanya cinta itu, yang namanya cinta sesungguhnya